Hi everyone, let's talk. Welcome back with me, Nelly. Oke, let's talk kali ini kita membahas apa sih? Kalau misalnya the last episode atau berapa waktu lalu gue share tentang yang namanya godly dating. Nah, jangan sangka nih kalau yang namanya kita melakukan yang namanya godly dating nggak ada benefit gitu loh. Ngapain sih kak hari gini ngomongin kayak gitu kan ya. Ya balik lagi gue mau share karena apa yang diajarin suami gue, truth is truth. Oke, so ini yang gue hidupi dan ini kami belajar bersama-sama. Oke, dan ya semoga ini serinya kan lanjut terus ini, jadi teman-teman jangan sampai kelewat gitu ya. Oke, let's talk about the benefit of godly dating. Udah gak sabar ya. Biasa mama hamil harus buka catatan ya. Oke guys, karena ini adalah sesuatu yang gue hidupi dan suami gue, dan ya kami sudah melewatinya, tentunya kami berharap teman-teman all you single ladies sama-sama juga kita sama-sama belajar menghidupinya. Oke, yang pertama adalah nih, waktu kita lakuin godly dating, this is the benefit. Oke, gue catat ada 4 dan ini sudah merangkum semuanya. Oke, yang pertama adalah ini yang pasti sih ya. Yang pertama adalah kamu terhindar dari resiko penyakit menular. Oke, coba lu Google sekarang ya, ada berapa banyak penyakit menular karena hubungan seksual. Oke, seperti contoh nih, ada yang namanya HIV ya kan, cervix, gonorea, genital herpes, sipilis, masih banyak lagi. Atau lo Google aja deh, cari sexually transmitted disease. Lo kalau bakalan bisa cari, dan itu sangat menyeramkan sekali ya. Dan kadang-kadang waktu kita lagi terpesona dengan yang namanya hubungan yang free sex, kita tuh lupakan itu, padahal itu banyak banget dan berbahaya ya. Nah, gue sendiri cari yang terbaru nih, gue mengutip dari laman Health Kompas, cari-cari info terupdate. Nah, kurang lebih ada 12 penyakit menular seksual. Bayangkan, kurang lebih 12 ya, jadi sangat memungkinkan one of kita mengalaminya kalau kita terus hidup di dalam yang namanya free sex. Tapi ada yang bilang, kak santuy, ada kondom. Nih gue kasih tahu ya, gue sudah mengikuti beberapa seminar gitu ya, dan ini sudah membuktikan bahwa kondom itu tidak menjamin ya. Kalau lu Google seolah-olah sepertinya menjamin, tapi sebenarnya enggak. Analoginya kondom itu gini, kamu mau balapan, terus kamu pakai helm, anggap kondom itu helm, oke nih, ketika kamu ngebut, terjadi kecelakaan, kepala kamu mungkin aman karena kamu pakai helm termahal atau kamu pakai kondom paling mahal. Tapi yang lain, jangan salah, ada yang tangannya buntung atau kakinya buntung ya. Artinya tidak ada yang gak ada resiko. Even kamu pakai kondom itu pasti resiko ya. Jadi 100% apakah kondom itu menjamin? Enggak ya. Kamu bisa cari tahu dari banyak ahli deh ya, kamu cari tahu kebenarannya apakah betul atau enggak gitu. Tapi yang gue dapat sih begitu. Jadi itu tidak menjamin. Ingat analogi helm tadi. So ya, itu benefit yang pertama, kamu tidak akan tertular penyakit seksual. Gitu ya. Yang kedua, nah ini karena gue juga pernah terjun di satu pelayanan menolong ibu-ibu muda yang hamil karena free sex atau korban pemerkosaan dan lain-lain. Intinya adalah begini, kalau kamu melakukan free sex, yang kedua adalah benefitnya, kamu tidak melakukan free sex, kamu terhindar dari punya anak sebelum waktunya ya. Bukan cuma ngomongin umur ya, waktu tuh bukan cuma tentang umur ya. Sekarang gini, kalau cowoknya bertanggung jawab, itu pun banyak kasus-kasus teman-teman bisa temuin, mereka akhirnya menikah nih hanya karena hamil di luar nikah. Tapi akhirnya apakah pernikahannya adalah pernikahan yang godly? No, itu sama sekali nggak menjawab ya. Jadi kamu kebayang nggak, kamu tuh kalau misalnya kamu hamil di luar nikah ya, itu kamu kebayang nggak sih, belum sanksi sosial, anak kamu dibesarkan tanpa seorang ayah, kalaupun ayahnya bertanggung jawab itu hanya karena kecelakaan. Can you imagine gitu, anak seperti apa yang kamu akan besarkan gitu ya. Ya memang ada kasih karunia, akhirnya kalian berdua sama-sama bertobat, that's really good.
Tapi alangkah lebih baiknya gitu untuk kita betul-betul memulai kita punya anak, hamil itu karena satu hubungan yang betul-betul godly gitu ya. Jadi yang kedua adalah kamu terhindar dari punya anak sebelum waktunya, dan juga kamu nggak akan beresiko gitu membesarkan anak, kemungkinan besar membesarkan anak tanpa ayah ya, karena banyaknya memang begitu tuh hamil disuruh gugurin, kalau nggak gugurin ditinggalin ya. So kita akan terhindar dari hal itu karena kita pasti pengen banget mendidik anak kita dengan cara yang benar. Gue yakin semua orang pengen, apalagi perempuan. Oke, yang ketiga, nah ini yang ketiga, ini benar-benar gue alamin dan beberapa temen gue menghidupi juga mengakui hal ini gitu. Yang ketiga adalah kamu akan jadi wanita yang sangat dihargai sama pasanganmu. Catat, kamu akan jadi seorang wanita yang sangat dihargai sama pasanganmu dari sebelum menikah sampai sesudah menikah. Jadi jangan pikir nih, sebelum nikah doang, udah married mah udah biasa kan hubungan. No, dia akan sangat menghargaimu ya di kasur, dia akan sangat menghormati tubuhmu karena dia tahu dapetin kamu tuh susah gitu. Kamu tuh seorang yang langka, kamu seorang yang mahal, nggak semua cewek mau kayak kamu gitu kan, mempertahankan dengan benar gitu. So it's gonna be cool. Kebayang gak sih punya, kita tuh sangat dihormati sama suami kita gitu ya, tubuh kita semuanya dihormati sama suami kita gitu ya. Setiap kita perempuan pengen banget kok dijunjung tinggi, dihormati, tidak dilecehkan gitu ya. That's the third ya. Nah ini yang keempat. Yang keempat ini bukan gue yang bilang, tapi ini adalah firman Tuhan dan ini janjinya, dan ini juga yang gue sama suami gue hidupi banget gitu. Yang keempat adalah kamu dikasih kesempatan sama Tuhan untuk punya generasi ilahi yang berkuasa di bumi. Catat ya. Yang keempat adalah the benefit ya. Ketika kamu when you have a godly dating, kamu dikasih kesempatan sama Tuhan untuk melahirkan generasi ilahi yang perkasa di bumi ya. Itu janji Tuhan, bukan janji gua ya. Gue pun menghidupi godly dating karena gue rindu banget menghidupi ini, karena gue yakin sebajret-bajretnya kita ya, kita pasti pengen banget satu hari punya anak yang jauh lebih baik dari kita. Menurut gue setiap orang tuh akan memimpikan itu, right? Gitu ya. Jadi kebayang gak sih punya generasi ilahi gitu ya. Bukan selalu dari kandungan, karena memang ada orang yang dipercayakan Tuhan bukan anak lahir dari kandungan, tapi lahir dari doa-doa mereka ya. Jadi tapi mereka adalah anak-anak yang akan berkuasa di bumi karena they are godly children gitu, godly generation ya. Kamu bisa baca kok, itu ada ayatnya ya di Maleakhi 2 ayat 15 gitu ya kan. Firman Tuhan yang bilang, bukankah Allah asa menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu tuh ya. Kita baca juga di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, itu jelas banget ya. Kita tuh diciptakan segambar, seturut dengan rupa Allah. Terus bukan cuma laki-laki doang, perempuan juga ya. Kita tuh segambar gitu kan dengan Allah gitu ya. Jadi kita tuh wujud rupanya Tuhan di bumi gitu. Dan kamu kebayang ketika kamu menjaga when you have a godly dating dan kamu menjaganya sampai pada pernikahan, wow, kamu kebayang gak sih, itu kan suatu yang tentunya berkat yang luar biasa. Jadi urutannya begini ya, diciptain kan sama Tuhan nih ya, kronologinya nih, diciptain sama Tuhan keduanya menurut gambar rupa Allah. Kedua diberkati ini sama Tuhan ya kan. Ketiga diperintahkan untuk satu, beranak cucu tuh, serta bertambah banyak. Kedua, penuhi bumi. Ketiga, taklukkan bumi. Jadi gue yakin banget gue kan punya anak yang bisa menaklukkan bumi gitu. So kita harus percaya itu gitu kalau kita menghidupi kebenaran gitu kan ya. Nah jadi keluarga yang akan mengikuti urutan tadi, diberkati, baru beranak cucu, jangan dibalik. Tekdung lalala, mencoba dulu, free sex dulu, ya hamil gak hamil gitu, apalagi yang hamil gitu, baru diberkati. Kebalik ya. Nah jadi hanya mereka yang mengikuti kronologisnya, ada kronologis tadi menghidupi godly dating, yang akan merupakan keluarga yang mendapat mandat atau kuasa untuk memenuhi bumi dan menaklukkannya gitu teman-teman ya. So just wanna share this. Gue pengen banget setiap kita belajar gitu ya, bahwa gak gampang iya
Gue bilang gak gampang, iya, tapi ingat di episode sebelumnya kalau lu bingung gimana godly dating, nah lu klik aja di sana, nanti lo lihat ya. Sekali lagi teman-teman, kita review apa ladies, apa aja ya. The benefit of a godly dating: satu, kamu terhindar dari yang namanya risiko penyakit menular. Yang kedua, kamu terhindar dari punya anak sebelum waktunya. Ya, kan ada banyak sanksi sosial yang kan kamu terima apalagi anak kamu. Ya, dan kamu terhindar dari risiko membesarkan anak tanpa seorang figur ayah. Yang ketiga, kamu akan menjadi wanita yang sangat dihormati. Tubuh kamu itu dari belum sampai sudah nikah. Dan biasanya mereka, pria-pria yang mendapatkan wanita seperti ini, biasanya mereka pria yang sangat setia dengan kamu dan dia gak akan selingkuh. Oke? Dan yang keempat adalah kamu dan pasanganmu akan dikasih kesempatan sama Tuhan untuk yang namanya punya godly generation atau generasi ilahi. Oke, teman-teman, sekali lagi gak gampang menghidupinya, tapi waktu kamu berjalan bersama dengan Tuhan dan ada tips-tips sebelumnya gue udah share, kamu pasti bisa. Gak gampang, tapi pasti bisa dilakukan. Oke, so let's talk today. Itu let's talk yang hari ini gue mau bagi nama teman-teman. Jadi jangan menyerah, oke? Jangan menyerah, cause godly dating leads you to the godly marriage, and godly marriage gives you godly generation. Okay? God bless you, and then see you in the next talk.